Hiduplah seorang pemuda yang sangat giat menuntut ilmu bernama Sabit bin Nu'man. Tetapi, ia juga seorang yang miskin. Suatu hari, ia keluar rumahnya karena sangat lapar. Ia mencari sesuatu yang bisa ia makan. Tetapi naas, ia tak jua menemukan makanan. Hingga ia tiba di sebuah kebun yang berada di ujung jalan yang dipenuhi dengan pohon apel. Salah satu dahannya menjuntai kepadanya. Maka terbesit dalam benaknya untuk memakannya. Ia pun mengulurkan tangannya ke apel itu, lalu memakannya setengah. Lalu ia pun minum dari air sungai yang berada di sebelah kebun. Lalu ia tersadar akan kelalaiannya karena rasa laparnya. Seraya berkata, "Celaka kamu Ibnu Nu'man, bagaimana mungkin kamu dapat memakan apel tanpa meminta izin?" Ia pun bersumpah akan mendatangi rumah si pemilik kebun tersebut dan meminta keikhlasannya. Ia menanyai orang-orang hingga tibalah ia di rumah si pemilik kebun tersebut. Ia mengetuk pintu, lalu sang pemilik kebun pun keluar dan bertanya padanya akan kedatangannya tersebut. Kemudian Sabit berkata, "Baru saja aku memasuki kebunmu dan aku mengambil apel ini. Lalu aku makan setengahnya. Lalu aku tersadar bahwa apel ini bukan milikku. Maka aku meminta keikhlasan darimu dan memaafkanku atas kelalaianku ini." "Demi Allah, aku tidak sudi selamanya. Bahkan aku akan menuntutmu di akhirat kelak," jawab si pemilik. Pemuda itu seketika menangis. Ia terus berusaha agar si pemilik memaafkannya. Tetapi si pemilik justru bertambah marah hingga dia meninggalkannya dan pergi begitu saja. Sedang si pemuda terus mengejarnya hingga ia masuk ke dalam rumahnya. Si pemuda pun terus menunggu si pemilik keluar. Hingga tibalah waktu asar. Saat si pemilik keluar, ia mendapati bahwa pemuda itu masih terus menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Seraya berkata, "Wahai Tuan, aku bersedia untuk bekerja menjadi petani di kebun ini tanpa digaji, meskipun selama hidupku ini, dengan syarat engkau mau memaafkanku." "Wahai pemuda, aku akan memaafkanmu dengan satu syarat, yaitu kamu bersedia untuk menikahi putriku," jawab si pemilik. Si pemuda pun terdiam. Ia terheran lalu berkata, "Menikahi putrimu?" Kemudian pemilik kebun itu berkata, "Putriku buta, bisu, dan tuli. Sejak lama aku sudah mencarikannya suami, tetapi aku belum dapat menemui seseorang yang cocok dengannya, yang mampu menerimanya apa adanya." Si pemuda pun terdiam lagi. Lalu ia berpikir bagaimana ia dapat menikahi seorang wanita dengan keadaan yang seperti itu. Terlebih, ia masih dalam usia muda. Bagaimana istrinya nanti akan bersamanya? Sabit bin Nu'man pun berpikir keras. Lalu ia berpikir bahwa musibah ini masih lebih ringan daripada musibah yang akan ia dapatkan kelak di akhirat. Lalu ia pun berkata, "Baik, aku terima tawaran itu. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu melindungi kami." Pemilik kebun itu pun berkata, "Baik, kutunggu kedatanganmu hari Kamis untuk acara walimahnya dan aku yang akan menanggung semuanya." Hari Kamis pun tiba dan datanglah si pemuda dengan perasaan yang sedih. Dia bertanya-tanya, "Bagaimana bisa aku menikahi seorang wanita yang buta, bisu, lagi tuli?" Ia pun bertawakal kepada Allah, seraya berkata, "La haula wala quwata illa billah." Saat acara selesai, si pemilik pun mempersilahkan si pemuda itu untuk memasuki kamar putrinya. Ia pun sampai memegang tangan si pemuda tersebut dan membawanya hingga duduk di dalam kamar putrinya. Saat mereka membuka pintu, terlihatlah seorang wanita muda di dalamnya dan berkata kepada si pemuda, "Assalamualaikum." Sabit pun terdiam sejenak, seakan-akan bidadari langit turun di depan matanya. Ia tidak bisa membenarkan apa yang ada di pikirannya. Mengapa ayahnya berkata seperti itu? Si wanita pun mengetahui apa yang sedang dipikirkan sang pemuda. Lalu ia menghampirinya dan menjabat tangannya. Lalu ia mencium tangannya. Kemudian wanita itu berkata kepadanya tentang apa yang pernah ayahnya katakan. "Benar aku buta, karena aku tidak pernah melihat apa yang diharamkan Allah. Benar aku tuli, karena aku tidak mendengar apa yang diharamkan Allah. Benar aku bisu, karena aku tidak pernah mengatakan apa yang diharamkan Allah. Aku putri ayahku satu-satunya, dan ia tidak mau menikahiku kecuali dengan seseorang yang sangat bertakwa, yang berilmu dan juga soleh. Saat engkau datang kepada ayahku hanya untuk sebuah apel, ayahku berkata,
Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah karena sebuah apel akan lebih takut kepada Allah karena istrinya. Setahun berlalu, maka lahirlah dari rahim wanita itu seorang laki-laki yang menjadi pemimpin umat ini. Ia adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man, imam mazhab fikih yang masyhur. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.